Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada di mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan kontinental, yaitu materi mengenai saus. Ya, jadi di sini kita akan mengenal macam-macam saus dasar atau mother sauce dan turunannya. Baik, sudah siap? Mari sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Berdoa masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai, kita lanjutkan ke materi mengenai saus dasar dan turunannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang saus? Coba, untuk anak-anak SMK ataupun mungkin anak-anak kuliahan yang ada di Tata Boga, ada nggak yang kalian ketahui sedikit saja mengenai saus itu apa? Nah, jika memang kalian tahu, silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Saya beri waktu sekitar 5 detik. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita memulai mengenai materi-materi yang akan disampaikan pada materi saus dasar dan turunannya, kita harus tahu dulu mengenai tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran ini kita akan tahu apa saja yang akan kita bahas di materi ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pengertian saus. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini, di mana siswa mampu menjelaskan pengertian saus dengan benar. Lalu yang kedua, ini ada fungsi saus. Nah, di mana siswa ini mampu menentukan fungsi saus dengan tepat. Lalu yang ketiga, ada bahan untuk membuat saus, di mana siswa mampu menentukan bahan untuk membuat saus. Dan yang terakhir adalah macam-macam saus dasar atau mother sauce dan turunannya. Ya, di mana untuk tujuannya sendiri adalah agar siswa mampu mengklasifikasikan macam-macam saus dasar atau mother sauce dan turunannya. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas ya di pertemuan pada hari ini. Selanjutnya, ini kita langsung membahas mengenai pengertian saus. Nah, tadi sebelum kita ke tujuan pembelajaran, saya memberikan satu pertanyaan yang dimana kalian mengisinya ya, yaitu mengenai apa yang kamu ketahui tentang saus. Nah, dari jawaban itu kita koreksi apakah betul atau salah, bukan salah kurang tepat. Nah, jadi sekarang kita akan melihat mengenai pengertian sausnya. Ternyata untuk pengertian saus sendiri adalah saus merupakan bahan setengah cair atau cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental, sehingga menjadi setengah cair atau semi liquid dan disajikan bersama-sama daging, lalu juga ikan, ayam, atau kue-kue manis dengan maksud untuk menambah rasa pada makanan tersebut. Ya, jadi tadi ya, saus itu merupakan cairan yang dikentalkan oleh bahan pengental. Bahan pengentalnya itu apa saja? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, selain itu juga untuk saus ini dapat disajikan untuk semua menu ya, baik dari menu yang asin atau savory ataupun juga menu yang manis ya. Seperti dessert itu juga saus bisa digunakan. Tapi untuk penggunaannya jelas berbeda ya. Kalau untuk yang asin itu menggunakan saus-saus yang memang memiliki rasa dasar asin atau gurih. Sedangkan untuk kue-kue atau dessert itu menggunakan saus yang memiliki rasa dasar manis. Nah, lalu ada fungsi saus. Nah, untuk fungsi saus ini ada 4. Yang pertama ini adalah sebagai pelembab ya. Jadi saus sendiri ketika kita memasak suatu makanan
Misalnya makanan itu terlihat kering. Nah, ini adalah fungsi dari saus, di mana saus itu dapat melembabkan makanan yang kita buat tadi, gitu. Jadi memang bisa memberikan keindahan gitu ya pada makanannya. Juga yang kedua adalah sebagai penambah rasa. Nah, ini juga ketika kita membuat makanan, baik itu makanan yang asin ataupun yang manis, saus juga memiliki fungsi sebagai tambahan rasa ya. Jadi bisa juga sebagai penetral pada rasa makanannya. Lalu juga ada memperkaya kandungan gizi. Ya, untuk saus juga jelas-jelas kita harus memperhatikan kandungan gizinya. Jadi, untuk membuat saus itu tidak asal buat gitu ya, karena dari ingredients-nya, lalu juga dari macam-macam sausnya itu juga terdapat kandungan gizi ya dari bahan-bahan yang digunakan. Lalu yang keempat adalah menambah penampilan ya seperti warna dan kilap ya. Jadi ini juga karena saus itu berbagai macam ya jenisnya dan berbagai macam juga warnanya. Jadi untuk saus sendiri memiliki fungsi untuk menambah penampilan. Misalnya nih, ketika kita sedang menghidangkan contohnya chicken cordon bleu. Untuk chicken cordon bleu ini kan memang warna dasarnya adalah kuning kecoklatan ya atau golden brown. Nah, nanti kita menambahkan saus dari barbecue sauce atau tomato sauce. Nah, otomatis yang mendominasi pada saus itu adalah warna merah. Jadi sehingga nanti ketika kita menyajikan makanannya dalam satu piring itu terdapat beberapa warna yang cantik gitu ya. Jadi ada golden brown, terus juga ada sausnya yang berwarna merah, terus ada sayurannya dan macam-macam kondimen yang lain. Nah, itu adalah keempat fungsi saus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan saus. Nah, tadi udah ya pengertiannya, terus fungsinya. Nah, sekarang bahan sausnya. Ternyata untuk bahan sausnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bahan cair. Ini sangat penting sekali ya dalam pembuatan saus itu adalah bahan cair. Nah, bahan cair ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, bahan cair untuk saus ini bisa terdiri dari kaldu putih ya atau stok. Lalu juga ada kaldu coklat, jadi brown atau white stock itu juga merupakan bahan untuk saus. Lalu ada susu cair, lalu ada tomat, dan ada kaldu, serta ada clarifi butter ya atau butter yang dicairkan. Nah, ini merupakan bahan cair untuk membuat saus ya. Jadi untuk membuat saus itu harus diingat-ingat, yang pertama ada bahan cair. Bahan cairnya itu apa saja? Ada stok ya. Untuk stok itu sudah pernah dibahas, jadi kalian tinggal lihat video sebelumnya saja mengenai stok ya, karena stok itu memang terbagi ke dalam dua jenis, ada white stock dan ada brown stock. Lalu juga kita bahan cairnya bisa menambahkan susu cair, lalu juga ada tomat. Ini tomatnya yang di blender ya, jadi memang dicairkan bukan tomat utuh. Lalu juga ada kaldu ya, tomat dan kaldu ya. Jadi tomat yang di blender dengan kaldu, baik itu kaldu white stock atau juga brown stock. Serta clarifi butter atau butter yang dicairkan. Nah, lalu yang kedua ini ada bahan pengental. Nah, seperti tadi pengertiannya ya, bahwa saus itu merupakan bahan cair yang dikentalkan. Nah, otomatis di sana ada dua bahan utama, yaitu bahan cair dan bahan pengental. Nah, untuk bahan pengental yang bisa digunakan dalam pembuatan saus itu, yang pertama ada roux. Nah, masih ingat nggak? Roux itu terbuat dari apa? Nah, jika sedikit lupa, saya akan mereview lagi bahwa roux itu merupakan salah satu bahan pengental yang terbuat dari mentega yang dicampurkan dengan terigu. Nah, itu namanya roux ya. Lalu juga ada corn flour atau juga bisa disebut atau bahasa pasarannya itu adalah maizena. Lalu ada berimeni dan juga ada egg yolk atau kuning telur ya. Ini merupakan bahan pengental. Jadi jangan salah.
jika bahan pengental itu hanya roux saja, bukan ya. Jadi bahan pengental itu banyak sekali seperti layaknya bahan cair gitu ya. Bahan cair juga banyak sekali kan tadi sudah dibahas dan ternyata bahan pengental juga banyak sekali. Ada roux, ada maizena, ada berimeni dan juga ada egg yolk. Nah, itu merupakan bahan untuk membuat saus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam saus dasar atau mother sauce ya. Jadi, dalam pembuatan saus ini terdapat mother sauce atau induknya saus yang nantinya dari induk tersebut bisa diturunkan menjadi anak-anak sausnya gitu. Nah, untuk mother sauce-nya atau saus dasar ini terbagi ke dalam 5 kelompok ya. Yang pertama ini ada saus dasar putih. Nah, bentuknya seperti ini ya, saus dasar putih, di mana memang sausnya itu pasti berwarna putih. Lalu ada saus dasar mentega. Nah, untuk saus dasar mentega ini memang warnanya sedikit kuning ya, karena berasal dari mentega gitu bahan cairnya, mentega yang dicairkan. Lalu ada saus dasar coklat. Nah, untuk saus dasar coklat ini memang warnanya ini agak kecoklatan ya atau coklat karena memang terbuat dari bahan cair yaitu brown stock atau kaldu coklat. Lalu ada saus dasar merah. Nah, ini untuk saus dasar merah memang warnanya itu merah karena memang si bahan cairnya ini dominan menggunakan tomat yang di blender dengan kaldu. Dan yang terakhir ini ada saus dasar minyak ya. Jadi menggunakan minyak sebagai bahan cairnya. Nah, silakan ditulis atau diingat-ingat macam-macam saus dasar atau mother sauce ya. Jadi mother sauce itu ada 5, ada saus dasar putih, ada saus dasar mentega, ada saus dasar coklat, ada saus dasar merah, dan ada saus dasar minyak. Nah, lalu setelah ini kita akan melihat pengertian dan turunan-turunan dari mother sauce ini. Nah, untuk yang pertama adalah saus dasar putih ya, atau white sauce. Nah, untuk white sauce ini merupakan saus dasar yang terbagi ke dalam 2 macam ya, yaitu saus yang terbuat dari campuran susu dan roux atau kita bisa menamakannya bechamel sauce atau campuran roux dengan kaldu ya atau bisa juga kita sebut sebagai velouté sauce ya. Jadi untuk saus dasar putih ini bahan cairnya itu ada 2. Ada dari susu, ada dari kaldu. Kalau misalnya kita dari kaldu nih, membuatnya kaldu dan roux, kita ingat aja velouté. Kalau misalnya bechamel, itu kita ingatnya roux dan susu ya. Jadi ada 2 jenis untuk saus dasar putih ini. Nah, lalu ada turunan-turunannya nih dari bechamel sauce maupun dari velouté sauce. Nah, untuk yang pertama ini ada mornay sauce. Untuk mornay sauce ini merupakan anak dari bechamel yang ditambahkan keju parut. Ya, jadi hanya roux ditambah susu itu menjadi bechamel, lalu ditambah lagi keju parut. Nah, itu dari 3 bahan itu dinamakanlah mornay sauce ya. Lalu juga ada lagi dari bechamel sauce itu cream sauce. Jadi di mana bechamel ditambah dengan krim segar atau cooking cream ya. Jadi bechamel itu ya kita ingat lagi bahwa terbuatnya dari roux yang ditambah susu ya itu sudah menjadi bechamel. Lalu ditambahkan lagi krim menjadi cream sauce. Nah, lalu ada soy sauce. Nah, untuk soy sauce ini merupakan saus yang terbuat dari bechamel yang ditambahkan dengan bawang bombay. Bawang bombaynya ini kita buat seperti puree ya puree dulu, baru dimasukkan ke dalam saus bechamel. Makanya anaknya namanya soy sauce. Nah, ini merupakan ketiga saus turunan yang berasal dari saus dasar putih. Ya, silakan diingat-ingat atau dicatat. Nah,
Selanjutnya ada saus dasar kuning ya. Untuk saus dasar kuning ini atau bisa juga disebut saus dasar yang terbuat dari mentega yang dicairkan ya. Untuk pengertiannya adalah di mana saus dasar kuning ini merupakan saus yang terbuat dari mentega yang dicairkan dengan roux ya. Kalau misalnya tadi saus putih itu adalah roux yang dicampur dengan susu ataupun juga dengan kaldu. Kalau misalnya saus dasar kuning atau saus dasar mentega ini merupakan roux yang dicampur dengan mentega yang dicairkan. Nah, untuk saus dasar yang termasuk ke dalam saus dasar kuning ini ada dua ya, induknya. Yang pertama ini ada Hollandaise sauce dan juga ada Bernaise sauce. Kalau misalnya tadi saus putih itu ada Velouté dan Bechamel, kalau misalnya saus dasar kuning ini induknya ada dua, ada Hollandaise dan Bernaise sauce. Nah, ini adalah induknya ya. Lalu dari induknya ini ya, atau dari mother sauce-nya ini terdapat juga anak-anaknya yang bisa dijadikan saus turunan. Yang pertama ada muslin sauce. Nah, untuk muslin sauce ini terbuat dari Hollandaise yang ditambahkan dengan krim. Ya. Lalu juga ada coron sauce. Coron sauce itu terbuat dari Bernaise yang ditambahkan tomat pasta atau tomato paste. Lalu juga ada Foyot sauce. Nah, untuk Foyot sauce ini terbuat juga dari Bernaise yang ditambahkan dengan air kaldu ya atau stok. Nah, ini merupakan turunan atau anak-anak yang berasal dari mother sauce Hollandaise maupun Bernaise ya, dan termasuk ke dalam saus dasar kuning atau saus dasar yang terbuat dari mentega. Lalu selanjutnya ada saus dasar coklat ya atau brown sauce. Untuk brown sauce ini ya karena dari namanya saja sudah brown berarti terbuat dari brown stock yang ditambah roux. Ya, jadi harus diingat-ingat lagi stok itu ada dua, white stock dan brown stock. Nah, untuk saus dasar coklat ini terbuat dari brown stock yang ditambah roux atau bahan pengental lain. Nah, untuk induk dari saus dasar coklat atau mother sauce-nya ini adalah demi-glace sauce. Nah, ini demi-glace ini udah cukup terkenal banget di dunia kuliner ya, apalagi untuk makanan seperti steak ini biasanya menggunakan demi-glace sauce. Nah, adapun turunan-turunan dari demi-glace sauce ya. Yang pertama ini ada diable sauce. Diable sauce ini terbuat dari demi-glace yang ditambahkan cuka, lalu ditambahkan mentega, ditambahkan onion dan juga ditambahkan cabai rawit. Lalu juga yang kedua ada Chasser sauce. Nah, untuk Chasser sauce ini terbuat dari demi-glace yang ditambahkan bawang merah, lalu ditambahkan jamur, ditambahkan wine, ditambahkan tomat, ditambahkan parsley, dan ditambahkan tarragon. Nah, ini untuk Chasser sauce. Sebetulnya masih banyak lagi anak-anak yang terbuat dari demi-glace sauce, seperti juga ada mushroom sauce. Tapi untuk mushroom sauce juga biasanya bisa terbuat dari saus putih yang ditambahkan mushroom atau juga demi-glace yang ditambahkan mushroom. Jadi memang untuk mushroom ini bisa menggunakan mother sauce yang mana saja gitu ya. Berbeda dengan diable dan chaser. Kalau diable sama chaser ini memang anaknya dari demi-glace sauce. Nah, lalu selanjutnya ada saus dasar merah ya. Untuk saus dasar merah ini merupakan saus yang terbuat dari tomat pure yang ditambahkan kaldu serta roux. Ya, jadi tomatnya itu kita buat pure dulu, lalu dimasukkan ke dalam roux. Nah, untuk saus dasar ini yang termasuk ke dalam mother sauce-nya adalah tomato sauce. Itu tomato sauce itu sudah termasuk ke dalam mother sauce. Nah, adapun anak-anak ya dari tomato sauce ini atau turunannya, yang pertama ada American sauce. Untuk American sauce ini terbuat dari saus tomat yang ditambahkan mentega dan ditambahkan sari lobster. Lalu yang kedua ada Italian sauce. Untuk Italian sauce ini adalah
saus yang terbuat dari saus tomat yang ditambah irisan jamur, ditambah bawang merah, ditambah ham, ditambah wine, ditambah parsley, dan juga ditambah tarragon. Nah, ini adalah tomato saus ataupun turunan dari tomato saus ini bisa dibuat menjadi saus yang digunakan untuk spaghetti. Coba tebak, saus yang digunakan untuk spaghetti itu saus apa? Silakan jawabannya tulis di kolom di bawah ya. Itu juga merupakan salah satu turunan dari mother sauce, tomato sauce. Nah, selanjutnya adalah saus dasar minyak. Untuk saus dasar minyak ini sama terbagi ke dalam dua macam ya. Ada minyak yang ditambahkan kuning telur atau kita biasa sebut sebagai mayones, atau juga ada minyak yang eh, dicampur dengan perasan jeruk lemon atau vinaigrette sauce. Ya, jadi ada dua, cuman yang memang yang terkenal sebagai mother sauce dari saus dasar minyak ini adalah mayonnaise sauce gitu. Ya, jadi sama seperti uh, saus dasar putih ya yang ada dua kelompok, juga ada saus dasar mentega juga yang terbagi ke dalam dua macam. Dan sekarang juga saus dasar minyak juga terbagi ke dalam dua macam ya, ada mayonnaise dan ada vinaigrette sauce. Nah, adapun anak-anak atau turunan dari saus ini ya. Untuk yang pertama ini ada Thousand Island Sauce. Nah, untuk Thousand Island Sauce ini terbuat dari mayones yang ditambahkan saus tomat, saus cabai, dan cincang putih telur. Atau juga bisa ditambahkan acar timun ya, atau acar zucchini. Itu juga bisa untuk memberikan tekstur di Thousand Island Sauce ini. Jadi nanti warna Thousand Island ini biasanya lebih ke warna pink ya untuk Thousand Island. Lalu juga ada Ravigote Sauce. Nah, untuk Ravigote Sauce ini terbuat dari vinaigrette sauce yang ditambahkan chippers dan ditambahkan acar mentimun. Nah, ini merupakan anak-anak dari mayonnaise dan vinaigrette sauce. Sebetulnya masih banyak lagi turunan-turunannya. Silakan kalian bisa searching atau mencari datanya sendiri ya mengenai saus turunan dari saus dasar atau turunan dari mother sauce. Nah, itu tadi merupakan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi pengolahan dan penyajian makanan, yaitu temanya adalah mother sauce dan turunannya atau saus dasar dan turunannya. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, kita berdiskusi. Jika memang sudah cukup, semoga memang apa yang disampaikan pada materi kali ini bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.